asuhan keperawatan itu harus distandarisasi, dan kenapa PPNI yang harus menstandarisasi, kenapa bukan lembaga lain, atau misalnya kenapa bukan Kementerian Kesehatan, atau kenapa bukan pemerintah langsung yang melakukan standarisasi asuhan keperawatan. Dan yang kedua, kita akan bahas konsep umum terkait standar diagnosis keperawatan Indonesia. Oke, ini lingkup bahasan yang akan kita ulas. Ada 4 topik utama. Yang pertama adalah latar belakang kenapa harus standarisasi. Kemudian yang kedua adalah tujuan standarisasi asuhan keperawatan. Dan yang ketiga adalah standar diagnosis keperawatan Indonesia. Dan yang keempat adalah seperti apa standar diagnosis ini diterapkan khususnya untuk rumah sakit. Sebelumnya saya mohon izin, ini sama sekali tidak saya niatkan untuk mengajari, ini adalah berbagi karena kebetulan menjadi salah satu tim untuk menyusun, berarti secara otomatis saya lebih tahu duluan daripada Bapak Ibu sekalian, tapi bukan berarti nanti lebih paham. Untuk konten jiwa tentu saja Bapak Ibu jagonya, kalau saya mungkin lebih banyak menyampaikannya di aspek-aspek atau kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip umum seperti apa standarisasi asuhan keperawatan itu, dan yang kedua seperti apa standar diagnosis keperawatan. Nanti Bapak Ibu tinggal melihat kembali berdasarkan konsep-konsep umum yang nanti kami sampaikan ini, kira-kira penyesuaian dan harmonisasi apa yang diupayakan supaya bisa tetap sejalan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi standarisasi dan apa yang berjalan di ruangan. Pertama kita coba lihat dulu, karena akan membahas tentang standar asuhan keperawatan, maka kita lihat dulu apa itu standar asuhan, apa itu asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan ini dulunya mungkin kita sering dengar dari textbook atau buku ajar ya, tapi istilah asuhan keperawatan ini dia sudah menjadi istilah yang secara legal masuk ke dalam undang-undang. Sehingga dia ini istilah yang punya aspek hukum. Jadi kalau kemudian nanti seorang perawat tidak menjalankan peran pemberi asuhan keperawatan dalam menjalankan tugasnya, berarti perawat itu secara tidak langsung memposisikan dirinya cenderung untuk berpotensi melanggar hukum. Kalau dalam Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, asuhan keperawatan itu diterjemahkan sebagai rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya. Nah, setahu saya kalau masalah interaksi ini perawat jiwa yang jagonya, karena keilmuan dasar perawat jiwa itu setahu saya adalah ilmu komunikasi. Dan ilmu komunikasi ini sangat mensyaratkan instrumennya itu bukan alat-alat kesehatan, tapi diri sendiri perawat, sehingga kemudian interaksi ini yang terjalin antara perawat, klien, dan lingkungannya ini adalah interaksi yang terbangun secara terapeutik. Nah, di sini dituntut bahwa interaksi yang dijalin antara perawat dengan klien dan lingkungannya, lingkungan di sini maknanya sangat luas, termasuk juga adalah keluarga pasien. Nah, tujuan asuhan yang kita berikan yang membedakan kita dengan asuhan keperawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain itu adalah, yang pertama, asuhan kita itu tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang kedua adalah, walaupun kita itu sifatnya membantu memenuhi kebutuhan, tapi pemenuhan kebutuhan yang kita berikan itu bukan pemenuhan kebutuhan yang nantinya membuat pasien itu menjadi ketergantungan dengan perawat, tapi justru sebaliknya. Bantuan yang kita berikan itu adalah bantuan yang nantinya tujuan akhirnya adalah pasien itu mampu merawat dirinya secara mandiri. Sehingga kemudian perawat itu tentu saja harus belajar bagaimana cara mengetahui tingkat ketergantungan pasien atau tingkat kemandirian pasien, supaya nanti perawat bisa menakar seberapa besar tingkat bantuan yang harus saya berikan kepada
pasiennya. Jadi kalau misalnya pasiennya tingkat kebutuhannya memang total care misalnya, berarti seluruh kebutuhan dasar itu akan dipenuhi seluruhnya oleh perawat, atau dia misalkan parsial. Jadi tentu saja bagian yang harus kita berikan bantuan itu adalah parsial, yang memang dia tidak bisa dilakukan oleh pasiennya. ASKEP ini telah diterapkan di berbagai pasienkes. Paling utama memang diterapkannya banyak di rumah sakit, namun tentu saja kalau kita lihat kondisi saat ini penggunaannya itu masih sangat berbeda-beda, terutama pada saat penentuan diagnosis. Itu kalau kita lihat statement diagnosisnya itu redaksinya bisa sangat bervariasi, padahal itu adalah diagnosis yang sama. Contohnya yang paling sering gitu ya, nyeri misalnya gitu ya. Nah, kalau bahasa legalnya di dalam standar diagnosis keperawatan itu disebutnya dengan nyeri akut. Tapi nanti kalau di lapangan itu dia bisa bermacam-macam. Ada yang memunculkannya nyeri saja, ada yang memunculkannya gangguan rasa nyaman titik 2 nyeri, ada yang cuma menyebutkan gangguan ketidaknyamanan. Ini sangat bervariasi. Dan itu adalah kondisi lapangan yang saat ini kita bisa temukan di mana-mana. Nah, itu kita harapannya nanti kita semua bisa seragam, satu irama dalam langkah, supaya nantinya yang kita upayakan sebetulnya adalah ada proses pemberian reward ketika asuhan keperawatan itu diberikan secara profesional, aman, dan efektif. Termasuk di dalamnya adalah ASKEP itu harus diberikan secara seragam di seluruh Indonesia. Nah, di sini kalau kita membaca undang-undang keperawatan, ada di dalamnya ada perintah yang dijalankan, yang harus dijalankan oleh PPNI. Di dalam undang-undang keperawatan ini menugaskan kepada organisasi profesi untuk menyusun standar profesi. Dan kalau kita berbicara tentang standar profesi itu ada 3 aspek. Ada standar kompetensi, ada standar asuhan keperawatan, dan yang ketiga adalah standar kinerja profesional. Yang akan kita bahas di sini hanya fokus ke standar asuhan keperawatan. Nah, apa yang diinstruksikan atau apa yang diamanatkan oleh undang-undang yang menyinggung terkait perawat itu tidak hanya undang-undang keperawatan, tapi ada undang-undang lain yang juga memberikan instruksi yang ditujukannya untuk perawat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Dari ketiga undang-undang ini kita bisa simpulkan bahwa seorang perawat dalam menjalankan perannya itu harus sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, atau kita sebutnya dengan standar profesi. Nah, jadi kalau kemudian ada seorang perawat yang tidak menjalankan tugasnya memberikan asuhan keperawatan tidak sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, itu sama dengan menempatkan diri seorang perawat itu, pertama, asuhan yang diberikan itu sudah tidak legal karena tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ini berpotensi terjadi pelanggaran hukum. Dan yang ketiga paling parah, kalau terjadi kemudian risiko, dan kalau ternyata ditelusuri dan apa yang dijalankan oleh perawat tidak sesuai standar, maka nanti itu bisa menjadi alasan yang besar dan bisa melemahkan posisi perawat ketika nanti akan melakukan pembelaan di persidangan. Nah, sekilas tentang asuhan keperawatan ini saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat paham ini. Dari dulu kita sudah diajarkan seperti ini bahwa proses keperawatan itu ada 5 tahap. Ini saya mohon maaf, ini ada suara lain selain suara saya. Mungkin di itu dulu. Takutnya salah kirim. Tadi kan kerawat saya jalan. Khawatirnya suara saya tidak sampai. 89. Oke, sudah ya. Ya. Oke, ini
asuhan keperawatan ini diberikan dalam 5 tahap proses keperawatan, dan ini menjadi ciri apakah asuhan yang kita berikan itu betul-betul adalah asuhan keperawatan, karena di rumah sakit itu yang memberikan asuhan banyak ya, karena kita mengenal ada kelompok yang memberikan asuhan itu disebutnya dengan PPA, profesional pemberi asuhan. Nah, asuhan yang kita berikan itu bedanya apa dengan asuhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain? Ciri asuhan itu diberikan adalah asuhan keperawatan, dia harus ada yang namanya proses keperawatan. Jadi proses keperawatan ini semacam ruhnya, ya. Apa buktinya seorang perawat itu menjalankan asuhan keperawatan? Maka pertama harus ada asesmen yang sudah dikerjakan oleh perawat, dan asesmennya ini tujuannya bukan untuk menegakkan diagnosis medis, tapi pengkajian yang sifatnya untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Sehingga ini bukti kedua adalah ada diagnosis keperawatan yang ditegakkan, sehingga saat perawat merawat seorang pasien, perawat itu harus paham selama pasien ini dirawat, diagnosis keperawatannya apa. Karena ada beberapa temuan, tapi saya yakin ini tidak terjadi di Rumah Sakit Soeharto Herian. Ada seorang perawat, selama dia berdinas, dia mampu bekerja tapi tidak tahu diagnosis keperawatan pasiennya. Sehingga ini menjadi tanda tanya, sibuknya itu kesibukan apa? Karena kalau dianggap dia sibuk dengan asuhan keperawatan, harusnya seorang perawat itu paham kondisi pasiennya, dan tentu saja harus tahu diagnosis keperawatannya apa. Karena diagnosis ini, terutama diagnosis ya, diagnosis ini menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memikirkan intervensi apa yang harus dikerjakan kepada pasien. Nah, selanjutnya harus ada renpra, dan yang keempat ada implementasi, dan yang kelima apa yang sudah direncanakan itu dievaluasi apakah mencapai luaran yang direncanakan atau tidak, atau bahasa lain luaran itu adalah outcome. Oke. Ini saya tidak perlu bahas lebih detail. Oke. Nah, ini apa tujuannya dilakukan standarisasi asuhan keperawatan? Tentu saja yang pertama adalah menjadi acuan dalam perumusan asuhan keperawatan, terutama untuk 3 aspek. Yang pertama diagnosis. Ya, saya. Abi belajar dulu ya. Iya. Ya. Muhammad main dulu ya. Ya. Nah, yang terutama untuk diagnosis, penentuan luaran, dan intervensi keperawatan. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu ya. Gak mau nak. Mana Umi? Mau main sama Umi dulu ya. Nanti sama Abi ya. Abi lanjut dulu ya. Lanjut dulu ya. Abi lanjut dulu belajarnya ya. 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 Selanjutnya adalah perawat ini baru bisa dianggap sebagai sebuah profesi yang otonom, mandiri, jika kemudian apa yang dikerjakan oleh perawat itu berdasarkan pada asuhan keperawatan. Kemudian ini menjadi alat komunikasi yang baik sesama profesi perawat maupun sesama profesi tenaga kesehatan lain. Karena begini, kalau di tempat saya bekerja, para dokter-dokter dan tenaga kesehatan lain itu sudah kita biasakan dengan diagnosis keperawatan. Dan bahkan kadang beberapa di antara mereka itu sudah ada yang bahkan menanyakan kalau dari aspek keperawatan masalah yang ditegakkan apa dan apa rencana yang akan dikerjakan oleh perawat. Kemudian keempat tentu saja adalah ini untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, dan setahu saya Rumah Sakit Soeharto Herian ini adalah rumah sakit pendidikan, sehingga dengan menggunakan buku 3S ini bisa menjadi alat bantu bagi pembimbing klinik untuk bisa mengajarkan bagaimana pemberian asuhan keperawatan pada pasien. Dan yang berikutnya adalah ini area penelitian. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan penelitian, ini banyak sekali bahan-bahan penelitian yang bisa dilakukan.
dan idenya bisa berasal dari buku 3S ini. Dan yang terakhir, target kita ini nantinya bisa menjadi alat ukur untuk menilai beban kerja perawat yang nantinya bisa kita berikan reward. Dan ini saat ini di tahap kita sedang melakukan advokasi ke pemerintah supaya di dalam di dalam jejaring kesehatan nasional itu, keamanan nasional itu, perawat itu bisa ikut berkontribusi dan nanti bisa mendapatkan reward, gitu ya. Nah, kemudian dari 5 tahap proses keperawatan itu ada 2 tahap, hanya 2 tahap sebetulnya yang akan distandarisasi, itu hanya diagnosis dan perencanaan. Nah, hanya 2 tahap ini karena ini menjadi 2 tahap inti yang menjadi penentu tahapan-tahapan lainnya. Dan di 2 tahapan ini, diagnosis dan perencanaan ini, yang paling banyak berpotensi terjadi perbedaan pendapat, sehingga perlu distandarisasi supaya tidak variatif nantinya saat penerapannya di rumah sakit. Kemudian ini slide ini menunjukkan inti dari buku 3S sebetulnya. Jadi kalau ingin belajar diagnosis berarti kita harus sangat paham tanda dan gejala dan faktor risiko pada pasien. Dan itu juga berarti bahwa seorang perawat harus paham bagaimana cara melakukan pengkajian, dan pengkajian tentu saja yang kita lakukan adalah pengkajian sesuai dengan kebutuhan unit di mana tempat seorang perawat itu bekerja. Jadi misalnya kalau untuk perawat jiwa berarti nanti aspek-aspek psikologis atau psikososial tentu saja yang harus paling utama bisa dipahami oleh seorang perawat jiwa untuk bisa semakin memahami dan mendalami masalah kesehatan jiwa apa yang dialami oleh seorang pasien. Kemudian diagnosis ini nanti menjadi dasar untuk penentuan luaran, dan untuk luaran ini sebetulnya tidak perlu harus dihafal ya, karena luaran itu turunan dari diagnosis. Jadi luaran itu dia memiliki kriteria hasil dan dia itu adalah kebalikan dari tanda dan gejala, ya. Jadi kalau tanda dan gejala itu bahasa-bahasa negatif, nanti kemudian kalau di kriteria hasil adalah bahasa-bahasa positif yang nantinya untuk mengurangi tanda dan gejala atau menghilangkan faktor risiko. Kemudian intervensi, nah ini mungkin sudah harus dibiasakan, termasuk di diri saya. Kalau ditanyakan terkait intervensi, berarti pola pikir yang harus terbangun di diri kita itu adalah memikirkan apa yang harus diobservasi, apa tindakan mandiri yang harus dilakukan atau disebutnya terapeutik. Yang ketiga adalah apa yang harus saya ajarkan kepada pasien dan keluarga atau edukasi. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dalam konsep keperawatan adalah jika perlu. Artinya kita sudah melakukan observasi, terapeutik dan edukasi, tapi kemudian masalah pasiennya belum teratasi, maka berarti kita perlu bekerja sama dengan perawat yang kemampuan atau kompetensinya atau wewenangnya lebih tinggi, atau dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian ini sistem klasifikasi taksonomi. Jadi ini buku 3S itu disusun berdasarkan sistem klasifikasi ini. Dan sistem klasifikasi ini sudah disusun berdasarkan kebutuhan khusus, kebutuhan dasar pada manusia, sehingga ini harusnya menjadi pola pikir yang terbangun. Jadi ketika misalnya ada pasien merasa dia merasa cemas dengan kondisinya gitu ya, atau dia merasa cemas dengan status kesehatannya yang semakin memburuk. Nah, kalau dari situ kita bisa pikir, oh ternyata ini berarti masuknya di kategori psikologis, atau lebih dalam lagi berarti ini masuknya di integritas ego. Jadi nantinya berarti masuk di area sini nih yang integritas ego. Berarti nantinya perawat-perawat itu nanti harus memikirkan hal-hal apa saja yang lain yang harus dikaji terkait integritas ego, termasuk nanti harus memikirkan diagnosis keperawatan apa saja yang kemungkinan nanti bisa ditegakkan dari gangguan kebutuhan integritas ego ini, dan nantinya dilanjutkan dengan penyusunan luaran dan juga rencana asuhan keperawatan. Itu salah satu contoh. Kemudian dengan menerapkan 3S ini, itu berarti sama juga sedang kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh SNARS. Karena kalau SNARS itu dia ada persyaratan bagi setiap PPA dalam menjalankan tugasnya itu harus melaksanakan IAR.
informasi, analisis, dan rencana. Jadi setiap tenaga kesehatan yang memberikan asuhan itu harus ada aspek informasi yang dikerjakan dalam bentuk anamnesis dan pemeriksaan. Nah, kalau di keperawatan itu kita sebutnya di fase analisis data dan identifikasi masalah. Kemudian ada analisis. Nah, kalau di keperawatan itu kita sebutnya dengan perumusan diagnosis. Kemudian yang ketiga adalah aspek R-nya, itu adalah sasaran terukur dan rencana. Nah, ini sasaran terukur. Nah, di keperawatan itu ada namanya luaran. Dan untuk tenaga kesehatan dan juga seperti telah diakui oleh KARS bahwa satu-satunya tenaga kesehatan yang dia punya standarisasi target atau sasaran itu hanya perawat, sampai bahkan dibukukan yang kita sebutnya dengan standar luaran keperawatan Indonesia. Tenaga kesehatan lain itu belum punya untuk saat ini, sehingga ini harusnya dipergunakan dengan baik. Secara konsep dan secara prinsip perawat ini lengkap itunya ya, panduan-panduannya, standar-standarnya. Cuma kemudian memang kita di kepatuhan dalam menjalankan panduan-panduan dan standarisasi ini yang harus dilakukan refleksi dan evaluasi ke diri masing-masing. Kita lanjut. Nah, ini sekilas. Kalau tadi itu adalah sepintas terkait standarisasi asuhan keperawatan, berikutnya adalah standar diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis ini dia punya posisi yang sangat vital, karena kalau diagnosis ini betul, maka langkah-langkah berikutnya juga itu betul. Tapi kalau diagnosis ini keliru, maka tahap-tahap selanjutnya juga tentu saja akan keliru. Sehingga diagnosis ini adalah tahap yang betul-betul harus dipikirkan ketepatannya, supaya nanti saat dilanjutkan dalam penentuan luaran dan intervensi itu juga tepat sasarannya. Kemudian Bapak Ibu mungkin dari berbagai diagnosis yang pernah dibaca referensi-referensinya dari sini nih, mungkin yang paling familiar di Bapak Ibu adalah Nanda ya. Tapi kalau kita membuka mata lebih lebar gitu ya, membuka sumber-sumber informasi yang lebih banyak, ternyata di dunia ini sangat banyak standar-standar diagnosis, dan itu juga berarti bahwa tidak ada keharusan mengikuti salah satu diagnosis tertentu di dunia ini, sehingga itu juga berarti bahwa kita itu punya kebebasan untuk menentukan mana standar diagnosis yang paling sesuai dengan kondisi kekhasan masyarakat dan budaya Indonesia. Dan kalau kita sudah baca-baca beberapa referensi dari luar, ada beberapa referensi yang tentu saja dia ada kelebihan dan kekurangannya ketika akan diterapkan di Indonesia, sehingga kemudian diputuskan bahwa untuk Indonesia sebaiknya kita membuat sendiri. Dan untuk Indonesia ini saat ini sudah ada yang namanya standar diagnosis keperawatan Indonesia, atau kita sebutnya dengan SDKI. Ini proses penyusunannya ini memakan waktu cukup lama ya, 6 bulan dari mulai proses pembentukan panitia pengembangan standar diagnosisnya hingga kemudian difinalisasi dan dilakukan launching. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekedar tambahan informasi saja bahwa dalam penyusunan SDKI ini menggunakan tidak hanya bahan-bahan dari literatur berupa textbook, buku ajar gitu ya, tapi juga dari, terutama adalah dari jurnal, karena kalau dari jurnal itu kita bisa punya tambahan informasi seberapa valid informasi itu. Jadi kita bisa tahu takaran validitas informasi itu, apakah dia terpercaya atau kurang bisa dipercaya atau tidak boleh dipercaya sama sekali ya. Atau kalau mungkin paham Bapak Ibu tentang ilmu hadis itu ada yang namanya sahih, ada hasan, ada dhaif, bahkan ada yang palsu ya. Nah, itu ini sama. Jadi saat akan memasukkan referensi berupa jurnal untuk bisa menguatkan penegakan diagnosis dalam buku SDKI itu sudah dilakukan saringan berbagai jurnal-jurnal
Dan kita upayakan jurnal yang paling tinggi tingkat kepercayaan itu adalah level 1, ya ini review sistematik. Ini yang paling diupayakan untuk dicari terlebih dahulu. Kalau kemudian tidak mendapatkan yang level 1, baru kita gunakan yang level 2 dan seterusnya sampai ke level 5. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya salah satunya. Ini mungkin tidak di jiwa ya, ini adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Diagnosisnya ini. Nah, kalau dari jurnal ini jurnal level 1 ya, review sistematik. Dari sini menunjukkan bahwa untuk penegakan diagnosis bersihan jalan napas itu ada 8 tanda dan gejala. Tapi yang wajib ada itu dari 8 ini hanya 3 saja. Nah, ini keuntungannya kalau kita membaca dari jurnal, bukan hanya dari buku. Kalau dari buku, kita tidak bisa tahu mana data yang lebih kuat, mana yang tidak, mana yang boleh ada, mana yang boleh tidak ada gitu ya. Boleh tidak ada. Kemudian ini yang kedua adalah diagnosis nyeri akut. Nah, kalau dari jurnal ini mengungkapkan bahwa untuk menegakkan diagnosis nyeri akut itu ada 13 data yang bisa muncul. Tapi dari 13 data ini yang wajib itu hanya 6 yang harus ada dari nomor 1 sampai 6 ini. Berikutnya ini diagnosis jiwa ini. Gangguan citra tubuh. Dari jurnal ini menunjukkan ada 11 tanda dan gejala yang bisa ditemukan pada diagnosis gangguan citra tubuh. Tapi yang harus ada atau kita sebutnya dengan data mayor itu adalah hanya 3 saja. Lanjut. Oke. Dari berbagai penelusuran jurnal dan referensi-referensi lain itu terkumpullah sebanyak 149 diagnosis keperawatan, dan sangat mungkin ke depannya karena ini sudah hampir 5 tahun SDK ini sejak diterbitkan itu sudah dimulai dicanangkan adanya revisi, karena tentu saja yang namanya ilmu pengetahuan dan perkembangan di lapangan di pelayanan itu terus juga berkembang, sehingga apa yang menjadi benar 5 tahun lalu itu belum tentu menjadi otomatis benar di saat ini, sehingga perlu dilihat kembali. Kemudian kalau di jenis diagnosis keperawatan ada yang namanya diagnosis negatif dan positif. Kenapa ada negatif dan positif? Karena perawat itu tanggung jawabnya tidak hanya merawat pasien-pasien yang sakit, tapi juga merawat pasien yang sehat. Supaya yang sehat itu tidak menjadi jatuh sakit, dia harus tetap sehat. Dan yang sakit itu tentu saja harus dipulihkan supaya dia terbebas dari penyakitnya atau setidaknya mengurangi penderitaan akibat sakit yang dialami oleh pasien. Dan untuk diagnosis negatif ini ada 2, ada yang dia betul-betul tampak di depan mata atau kita sebutnya dengan aktual. Kemudian ada yang dia belum tampak tapi dia berpotensi akan terjadi masalah kalau kemudian tidak dilakukan intervensi oleh perawat. Dan yang terakhir adalah diagnosis keperawatan positif atau diagnosis keperawatan sehat. Nah, ini berupa promosi kesehatan, dan ini dia bentuknya kalau dalam buku SDK itu ada kata-kata kesiapan, misalnya kesiapan meningkatkan konsep diri gitu ya, itu bentuk salah satunya seperti itu. Jadi sebetulnya dia sehat tapi kemudian dia punya kemampuan untuk semakin disehatkan. Kemudian ini fenomena atau kenyataan yang tanpa kita sadari ini sering dilakukan baik oleh orang yang perawat yang sudah berpengalaman maupun perawat-perawat baru. Jadi menegakkan diagnosis keperawatannya itu ditarik dari diagnosis medisnya. Padahal konsepnya yang namanya proses keperawatan itu dimulai dari pengkajian, terus dianalisis data-datanya, diidentifikasi masalahnya, apakah ini aktual, resiko, dan promosi kesehatan, lalu kemudian dirumuskan diagnosisnya apa. Oke, ini tidak perlu dijelaskan, ini hanya indikator diagnostik, ini semacam pelengkap dari diagnosis keperawatan. Dan ini yang menjadi tantangan bagi teman-teman di lapangan adalah supaya diagnosis ini bisa ditegakkan, maka tanda dan gejala mayor itu harus ditemukan minimal 80%.
Dan minor ini seperti apa? Tanda dan gejala minor itu tidak harus ada, tapi kalau ada itu semakin menguatkan untuk penegakan diagnosis. Nah, ini contoh anatomi dari diagnosis ya. Jadi diagnosis itu dia punya deskriptor dan punya yang namanya fokus diagnostis. Nah, ini seperti apa diagnosis itu sebaiknya? Ini saya bilang sebaiknya karena begini, standar ini adalah standar yang sifatnya terbuka. Ada hal-hal yang memang saklek gitu ya, baku tidak bisa diubah. Ada hal-hal yang sebetulnya untuk penerapan di pelayanan itu bisa dimodifikasi. Yang penting ada yang namanya konsensus. Konsensus itu semacam kesepakatan yang dibuat di bidang ilmu tertentu. Misalnya kalau di jiwa itu dia membentuk misalnya kami tidak perlu banget yang namanya penyebab atau menuliskan di diagnosis itu tanda dan gejala gitu ya. Bawa ini Mbak ya. Ya siap Mbak Wiwi. Nah jadi bisa saja ini bisa saja. Misalnya hanya menuliskan label diagnosisnya saja, tapi tidak disertai dengan penyebab gitu ya, dan tidak juga disertai dengan tanda dan gejala. Cuma begini, harus dipahamkan bahwa walaupun itu hanya dituliskan labelnya, perawat itu tahu penyebabnya apa, walaupun tidak dituliskan. Nah, tapi kalau misalnya di ruangan saya, di IGD misalnya, di IGD itu misalnya pasiennya mengeluh nyeri akut, itu saja nyeri akut. Kalau saya tidak paham penyebabnya apa, itu tidak bisa saya menentukan secara tepat tindakannya apa. Contoh kecilnya misalnya dia ini nyeri akut, pilihannya kalau kita baca standar intervensi itu ada dua, apakah ini dikompres hangat atau dikompres dingin gitu ya. Nah, kalau di bidang ilmu misalnya medikal bedah atau di gawat darurat atau di critical care, ini penting nih informasinya harus diketahui penyebabnya apa. Misalnya kalau nyeri akutnya karena cedera, nah itu berarti dia tidak boleh sama sekali dia dikompres hangat, karena kalau dia dikompres hangat awalnya cedera perdarahan, nanti perdarahannya nambah karena pembuluh darahnya makin melebar gitu ya, perdarahannya makin kenceng. Nah, tapi kalau dia misalnya karena spasme otot gitu ya, terkilir gitu ya, tapi tidak menyebabkan trauma, nah itu nanti bisa dikompres hangat supaya ada nanti efek relaksasi pada otot. Nah, ini saya kurang paham, karena tentu saja yang paling paham dengan keilmuan jiwa ya Bapak Ibu yang memang berkecimpung di ruangan jiwa. Apakah memang masalah itu perlu dituliskan lagi etiologinya atau tidak? Ya. Kalau memang dirasa itu cukup, tidak harus menuliskan penyebab dan tanda dan gejala, maka itu boleh saja dijalankan, tapi harus diyakinkan dulu memang tanpa menyebutkan penyebab dan tanda dan gejalanya, semua perawat yang bekerja di ruangan tersebut itu punya pemahaman yang sama terkait masalah tersebut. Kemudian untuk penulisan two part ini ada dua, ada diagnosis resiko dan diagnosis promosi kesehatan. Kalau untuk di rumah sakit mungkin jarang menuliskan diagnosis promosi kesehatan, tapi kalau settingnya di komunitas seperti di puskesmas atau praktek mandiri, diagnosis promosi kesehatan ini justru malah lebih banyak ditegakkan gitu ya. Kemudian kalau untuk diagnosis resiko ini, kalau ditulisnya itu pakai disambungkan dengan kata dibuktikan dengan nanti kemudian dituliskan faktor risikonya. Kalau melihat metode penulisan ini, yang ada kata-kata berhubungan dengan itu hanya pada diagnosis aktual, dan yang lainnya itu disambungkan dengan kata dibuktikan dengan, gitu ya, baik pada diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan. Ini saya perlu sampaikan berhati-hati ya, karena yang diminta dari standar itu seperti ini cara menulisnya. Walaupun nanti di dalam penerapan di bidang keilmuan tertentu bisa berbeda, bisa saja, yang penting ada alasan kuat, dan yang kedua adalah ada konsensus atau kesepakatan umum yang memang telah dibangun di dalam bidang keilmuan itu. Atau mungkin kalau di kita bidang di lembaga keilmuan kita itu adanya di ikatan atau himpunan.
Ini contoh diagnosis keperawatan ini aktual ya. Jadi di setiap diagnosis aktual yang ada di SDK itu ada beberapa komponen, ada label atau masalahnya, kemudian ada codingnya, ada definisinya. Ini untuk membantu kita memahami apa yang dimaksud dari kalimat diagnosisnya. Kemudian penyebab ini bisa tinggal dipilih saja. Dan untuk bisa memilih tentu saja perawat harus melakukan pengkajian, karena kalau tidak memahami kondisi pasien ini sulit untuk menentukan mana yang pas untuk menjadi penyebab dari masalah yang dialami oleh pasien. Dan yang terakhir ada tanda dan gejala, dan inilah yang menjadi dasar penegakan diagnosisnya. Ini diagnosis risiko, tidak ada tanda dan gejala pada diagnosis risiko, tapi dia punya faktor risiko. Kalau faktor risiko ini tidak berlaku syarat minimal 80%. Yang penting kalau diagnosis risiko itu minimal ada satu. Nah, itu sudah bisa ditegakkan diagnosis risiko. Dan yang terakhir promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan ini cirinya didahului dengan kata kesiapan. Contohnya di sini kesiapan peningkatan eliminasi urin. Ini artinya pasien ini eliminasi urinnya nggak ada masalah, cuma kemudian dia punya potensi untuk semakin ditingkatkan kemampuan eliminasi urinnya. Jadi misalnya supaya produksi urinnya menjadi, volumenya menjadi semakin baik, konsentrasi urinnya menjadi lebih baik, warnanya menjadi lebih jernih, itu nanti bisa diedukasi, dan lebih banyaknya ini isinya adalah edukasi, konseling atau bimbingan atau pendampingan saat nanti dilakukan intervensi. Terkait diagnosis mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada waktu, saya akan sampaikan standar luaran, tapi saya kembalikan dulu ke moderator. Masih ada waktu Bapak, 10 menit. Oh masih ada, oke. Masih ada. Untuk materi standar luaran ini waktunya tidak banyak, pembahasannya cukup singkat. Saya mudah-mudahan bisa selesaikan sesuai waktu yang diberikan. Yang kedua ini adalah standar luaran. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kelebihan dari seorang perawat dibandingkan dengan tenaga kesehatan lain, dan ini juga sudah diakui oleh KARS ya, bahwa saat ini yang punya standarisasi luaran, atau kalau bahasa di akreditasi itu namanya sasaran, dia itu maknanya sama, sasaran, luaran atau outcome itu sama maknanya. Ya ini namanya adalah SLKI. Oke. Nah, ini latar belakangnya dulu. Jadi ternyata dengan hanya diagnosis dan juga intervensi itu tidak cukup. Dia harus ada yang namanya outcome. Ini yang akan menjadi pengontrol apakah pertama, apakah intervensi yang kita berikan itu efektif atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah masalah pasien itu selama kita rawat teratasi atau tidak. Nah, kalau kita tidak punya target atau tidak punya tujuan atau tidak punya sasaran, maka itu menjadi kabur nanti untuk buram gitu ya, tidak jelas apa yang harus dinilai sebagai indikator untuk menunjukkan intervensi kita itu berhasil atau tidak, sehingga kemudian dibuatlah yang namanya luaran atau outcome. Oke. Nah, ini luaran keperawatan ini apa? Luaran keperawatan ini adalah kondisi-kondisi, perilaku, persepsi pasien, keluarga, dan juga komunitas. Jadi semua ini adalah aspek-aspek yang terkaji atau terukur di pasien, gitu ya. Bukan perilaku perawat ya, karena ada yang sampai menuliskannya outcome-nya itu perilaku perawat. Contohnya begini. Misalnya pasiennya itu ditegakkan diagnosis defisit pengetahuan, kemudian dibuat standar luarannya, dia tulis begini, setelah 24 jam, atau dan juga menulisnya 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, perawat mendemonstrasikan bagaimana cara merawat luka. Nah itu kalau secara secara kalimat kita lihatnya itu masuk akal, biasa saja
nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kita telah lebih dalam, itu yang ditunjukkan bukan perilaku pasien, itu adalah perilaku seorang perawat. Nah, sehingga di outcome ini harus dipastikan yang kita ukur itu adalah kondisi-kondisi perilaku atau persepsi yang muncul di pasien, bukan apa yang dikerjakan oleh seorang perawat. Oke, kemudian ini ada namanya SMART. SMART ini adalah prinsip-prinsip yang sebetulnya teori SMART ini ilmu manajemen ya, ilmu manajemen dan administrasi yang kemudian di dalam keperawatan ini diadopsi sebagai prinsip untuk menentukan target, karena yang namanya pencapaian target itu harus di-manage, harus diatur dengan baik, sehingga ini cocok untuk diterapkan di keperawatan, terutama untuk penentuan outcome atau pencapaian tujuan. Yang pertama spesifik dan measurable, dua ini S dan M-nya itu tidak perlu dipikirkan lagi, ini disediakan di dalam buku SLKI. Nah, yang perlu dipikirkan oleh seorang perawat itu adalah aspek attainable-nya, bisa dicapai atau tidak, yang kedua realistis atau tidak, dan yang terakhir adalah ada penentuan waktunya. Dan dari dari 5 komponen ini atau 3 yang wajib ditentukan oleh perawat ini yang paling menantang itu adalah penentuan waktu, karena dengan kita menentukan waktu berarti kita paham kondisi apa yang mendasari sampai terjadi masalah pada pasien, terus kemudian sejauh mana kemampuan saya bisa mengatasi kondisi pasien, kemudian yang ketiga mengetahui apa saja potensi yang dimiliki di unit, di ruangan gitu ya, supaya nanti saya bisa menentukan secara lebih presisi waktu untuk bisa memutuskan pasiennya ini sudah disebut pulih atau tidak, atau pasiennya ini bisa pulang atau tidak. Kemudian ini sama dengan diagnosis, luaran itu juga ada 2 macam, ada positif dan ada yang negatif. Ini perlu dipahami kenapa ada positif negatif, karena nanti target yang akan kita lekatkan ke dalam luaran itu bisa berbeda antara yang positif sama yang negatif. Contohnya begini, ada kata-kata meningkat dan menurun. Ini ya, ada kata meningkat dan menurun. Meningkat ini kalau dia adalah luaran yang sifatnya positif, seperti bersihan jalan napas, curah jantung, perawatan diri, sirkulasi spontan, status kenyamanan. Nah, ini nanti ditambahkannya dengan kata-kata meningkat. Jadi nanti saat kita menuliskannya dalam bentuk statement luaran itu berarti bersihan jalan napas meningkat, curah jantung meningkat, perawatan diri meningkat, dan seterusnya. Dan ini ada yang menurun karena ini adalah luaran-luaran yang sifatnya negatif, sehingga dia harus diturunkan supaya nanti mengarahkan pasien dalam kondisi pemulihan. Dan ada juga salah satu lagi adalah membaik. Ini membaik ini perlu ada karena ada beberapa luaran yang dia meningkat itu salah, menurun juga salah. Contohnya eliminasi fekal. Eliminasi fekal ini kalau targetnya meningkat, pasiennya bisa diare. Ya. Kemudian atau kalau kita pakai kata menurun, eliminasi fekal menurun, itu pasiennya jatuh dalam kondisi konstipasi, sehingga ada kata-kata membaik. Kemudian ada skala Likert untuk mengukur tingkat pencapaian awal dan tingkat pencapaian yang target yang harus dicapai oleh pasien setelah kita rawat. Nah, cuma begini, penggunaan skala-skala ini hanya digunakan jika sistem dokumentasi asuhan keperawatan di tempat kita bekerja itu secara digital atau dia berbasis komputer. Kalau tidak berbasis komputer, maka tetap menggunakan kaidah seperti biasanya, tidak menggunakan scoring. Contohnya begini, penerapan luaran keperawatannya. Jadi ini saya mencontohkan ini, maaf, contohnya bukan keperawatan jiwa, tapi ini bisa saja terjadi pada pasien jiwa. Karena yang namanya diagnosis itu dia tidak memandang apakah dia pasien jiwa atau tidak ya, apakah dia pasien lansia atau pasien maternitas.
Dan memang di dalam buku SDK itu tidak mengkelompokkan mana diagnosis yang dipakai untuk disiplin ilmu jiwa atau disiplin ilmu lain. Karena yang namanya diagnosis itu karena dia berupa respons, sehingga itu bisa saja terjadi terlepas dari ruangan apa tempat kita bekerja, walaupun akan ada kecenderungan ada diagnosis atau luaran-luaran keperawatan tertentu yang akan sering kita gunakan. Ini contohnya kalau manual ya, tulisnya seperti ini: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama tentukan waktunya. Ini tadi adalah komponen time, maka label dan ekspektasi dituliskan dengan kriteria hasil. Nah, ini kriteria-kriteria yang ada di sini ini sudah ada di dalam buku SLKI, tinggal kita salin saja atau copy saja. Contoh penulisannya: setelah dilakukan intervensi selama 3 jam, maka bersihan jalan napas meningkat dengan kriteria hasil. Batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, menurun, frekuensi napas, tuliskan angkanya. Berapa target frekuensi yang diharapkan. Bedanya apa? Kalau kita lihat ini secara sepintas ini mirip gitu ya. Berbedanya hanya di sini nih, di penggunaan scoring. Kenapa menggunakan scoring kalau dia berbasis komputer? Karena komputer itu dia tidak punya kemampuan menganalisis seperti apa seorang perawat itu melakukan analisis. Contohnya, misalnya tekanan darah. Tekanan darah, kalau kita yang belajar tentang keperawatan itu tentu tahu dia tekanan darah normal itu 120/80 gitu ya, sekitaran itulah pada pasien dewasa. Terus kemudian ternyata pada pasien ini diukur dia tekanan darahnya saat kita kaji 160/100 misalnya. Nah, kalau komputer dia hanya tahu bahwa dari angka 120 ke 160 itu angka yang meningkat. Tapi apakah peningkatan itu mengarah ke arah pemulihan atau malah perburukan? Nah, itu komputer tentu saja tidak tahu. Tapi kalau komputer itu dibantu dengan coding 1 itu adalah kriteria yang paling tidak diharapkan, dan skor 5 itu adalah kriteria yang paling diharapkan, ya nanti tinggal di coding. Jadi untuk misalnya 120 itu adalah coding untuk 5. Ini yang paling diharapkan. Kalau ternyata kemudian pasiennya itu dikaji, di tensi dia 160, nah 160 nanti masuknya di angka mana? Kan tidak mungkin 5, karena 5 itu adalah kondisi yang paling normal, paling diharapkan. Jadi bisa saja di 4, 3, 2, atau 1. Nah, ini sangat bergantung dengan clinical judgment atau penilaian klinis seorang perawat untuk menentukan di angka mana, di skor mana yang paling sesuai untuk hasil pengkajian pada pasien. Tadi saya contohkannya 160/100, dan itu hak prerogatif seorang perawat untuk menentukan itu. Di dalam standar tidak ditentukan kalau 120 itu skornya berapa atau 110 skornya berapa, itu tidak akan ada ditemukan. Tapi itu tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang perawat. Bentuknya untuk tiap lembaran-lembaran di luaran SLK itu seperti ini. Ada labelnya, ada codingnya, ada definisi, ada ekspektasi, dan ada kriteria hasil. Dan di kriteria hasil itu ada yang dicetak tebal, ada yang tidak dicetak tebal. Yang dicetak tebal begini: batuk efektif, produksi sputum, wheezing, mekonium. Ini dicetak tebal dan yang lainnya tidak. Ini artinya apa? Yang dicetak tebal ini adalah kriteria-kriteria hasil utama yang harus diperhatikan terlebih dahulu oleh perawat sebelum melihat yang lainnya. Oke, ini yang terakhir dari saya adalah di dalam standar luaran itu ada namanya linkage. Ada di bab terakhir di buku SLK itu. Linkage atau stautan ini semacam alat bantu. Kalau seorang perawat itu sudah menegakkan diagnosis keperawatannya, itu kan nanti menimbulkan pertanyaan, kalau diagnosisnya seperti ini, terus luarannya apa? Nah, kalau harus membuka-buka seluruh 139 luaran itu kan terlalu banyak ya untuk menentukan mana yang paling pas, sehingga ini ada alat bantu. Jadi kalau misalnya bersihan jalan napasnya efektif,
maka luaran utamanya yang bisa dipikirkan itu adalah bersihkan jalan napas. Kemudian ada namanya luaran tambahan. Nah, luaran tambahan ini tidak harus dipilih, ya. Luaran tambahan ini boleh dipilih kalau dengan luaran utama itu dirasakan tidak cukup, ya, sehingga boleh tambahkan luaran tambahan. Atau kalau dia diagnosisnya defisit nutrisi, maka luaran utamanya adalah status nutrisi, dan luaran tambahannya ini ada beberapa, bisa dipilih bisa tidak, tergantung nanti pertimbangan hasil analisis kondisi pasien yang diperoleh oleh perawat, apakah memang diperlukan adanya luaran tambahan atau tidak. Ini proses penyusunannya hampir sama dengan diagnosis tadi. Ada pembentukan panitia di awal, terus panitianya membuat draftnya, kemudian draftnya itu diberikan masukan-masukan dari berbagai pakar, baik pakar di pelayanan atau di ikatan himpunan atau pakar di pendidikan. Kemudian revisi dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari para pakar, kemudian bukunya terakhir dilakukan launching. Nah, yang bisa sampaikan ada itu, mudah-mudahan bisa membantu untuk semakin memperjelas terkait standarisasi asuhan keperawatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adam atas paparan materinya tentang SDKI dan SLKI. Ya, untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan tulis di chat, nanti akan dibahas setelah pemaparan dari Ibu Leli Mahfudah.